Oke, kita sering banget denger kan, ada saham yang tiba-tiba masuk papan FCA atau full call auction dan langsung heboh. Banyak yang lihat ini sebagai peluang emas, tapi di balik potensi itu sebenarnya ada banyak banget risiko yang seringkali kita lewatin gitu aja. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya saham FCA ini. Nah, ini nih pertanyaannya. Waktu sebuah saham masuk FCE, banyak yang langsung mikir, wah kesempatan untung cepet nih. Tapi, coba jujur deh sama diri sendiri, apa kita benar-benar paham resikonya sebelum ikut-ikutan pasang order? Soalnya dalam investasi, hal yang nggak kita ketahui itu justru bisa jadi resiko yang paling besar. Pertama-tama, sebelum kita ngomongin untung rugi, kita harus paham dulu dasarnya. Gimana sih cara kerja si full call auction ini? Karena ini beda banget sama trading biasa yang kita kenal. Coba bayangin deh, ini tuh kayak lelang tertutup. Jadi Anda masukin penawaran beli atau jual, tapi Anda nggak bisa lihat penawaran orang lain. Benar-benar gelap. Nah, nanti semua order dikumpulin, terus sistem bakal cari satu harga di mana paling banyak transaksi bisa ketemu. Intinya, nggak ada tuh yang namanya harga gerak naik turun detik per detik. Prosesnya kelihatannya simpel ya. Anda masukin order, terus ya udah nunggu. Anda nggak tahu apa-apa karena nggak ada live price-nya kayak di pasar biasa. Nah, baru di akhir sesi, jreng, harganya diumumin. Justru di fase menunggu dalam gelap inilah letak semua risikonya. Oke, sekarang kita masuk ke dagingnya. Di balik semua hype itu, ada 3 resiko besar yang sering banget nggak kelihatan, apalagi buat investor pemula. Risiko nomor 1, dan ini yang paling ngeri, likuiditas. Gini deh, pas lagi rame mungkin gampang ya ikut beli, tapi pertanyaannya, pas Anda mau jual, emangnya ada yang mau nampung? Di sistem FCA ini, kalau order jual numpuk dan yang beli sedikit, ya udah saham Anda nyangkut, nggak bisa dijual. Benar-benar kejebak. Ini nyambung lagi ke soal lelang tertutup tadi. Anda kan pasang order gelap ya kan? Mungkin Anda pasang beli mikirnya harga bakal di 100. Tahu-tahu harga yang jadi malah 150. Jauh banget. Jadi Anda sama sekali nggak punya kendali atas harga jual atau beli Anda. Itu poin krusialnya. Nah, karena semua penawaran dan permintaan itu diadu di satu waktu yang sama, bayangin aja apa yang terjadi. Kalau tiba-tiba yang mau beli membludak, harga bisa lompat tinggi banget. Sebaliknya, kalau semua mau jual, harga bisa anjlok parah. Hari ini bisa naik puluhan persen, besoknya bisa turun segitu juga. Ini bukan pasar yang sehat. Ini cerminan ketidakseimbangan yang ekstrim. Oke, kita udah bahas risiko dari sistemnya, tapi ada risiko lain yang jauh lebih bahaya, risiko dari dalam kepala kita sendiri. Sistem FCI ini kayak sengaja dirancang untuk mancing sisi emosional kita, bikin kita jadi nggak rasional. Coba lihat deh perbedaannya. Ada pikiran spekulan yang isinya cuma FOMO, takut ketinggalan. Dikit-dikit lihat harga naik, langsung ikut-ikutan. Modalnya cuma semoga naik lagi. Nah, bandingin sama pikiran investor. Dia mikirnya resiko dulu, cari bukti, cari data, bukan ngejar harga. Saham FCA ini, jujur aja, adalah panggung yang sempurna buat si pikiran spekulan untuk ambil alih kendali. Jadi setelah tahu mekanismenya, resikonya sama jebakan psikologisnya, terus gimana dong kita harus bersikap? Nah, jawabannya bukan cari saham FCA yang bagus, tapi dengan membangun cara berpikir yang benar. Sebelum Anda neken tombol buy atau sell di saham kayak gini, coba berhenti dulu sebentar. Tanyain 4 hal ini ke diri sendiri, dan jawab yang jujur. Anggap aja ini checklist kewarasan. Kalau Anda nggak bisa jawab semua ini dengan yakin, wah itu udah lampu merah. Mending mundur. Dan pada akhirnya semua kembali ke sini. Investasi yang benar, itu mulainya bukan dari keyakinan, wah ini pasti naik, tapi justru dari pertanyaan, dari rasa penasaran, dari skeptisisme. Karena di pasar modal, kualitas pertanyaan yang kita ajukan ke diri sendiri itu yang akan menentukan nasib uang kita. Coba renungkan itu.